Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kok kurang semangat? Aku ulang kembali. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, sebelum pembelajaran Pak Guru mulai, Mas Hendro selaku kelas, silakan teman-temannya untuk dibimbing melaksanakan doa. Persiapan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini Pak Guru ingin mengecek siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Adakah yang tidak hadir pada pagi hari ini? Alika sakit. Oh iya, sakit apa ya kalau sudah tahu? Oh panas. Oh sakit hati. Tadi main aja ya, tidak masuk ya. Oh bolos ya. Oh ya. Kita doakan yang sakit mudah-mudahan lekas diberi kesembuhan agar besok bisa masuk sekolah belajar bareng kita. Dan pelajar yang tadi bolos kita doakan semoga Sadar Pak, sadar. dapat hidayah ya. Sadar Pak, sadar. Kesadaran bahwasanya sekolah itu penting. Nah, pada pagi hari ini Pak Guru akan menyampaikan tentang konsep dasar dan cara kerja kecerdasan artifisial. Namun sebelum Pak Guru membahas cara kerja kecerdasan artifisial, masih ingatkah anak-anak tentang materi yang minggu kemarin yang sudah kita pelajari bareng-bareng? Coding ya, pinter. Oh Mas Iwan, iya berpikir komputasional, iya pinter sekali. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran minggu yang kemarin yaitu coding dan berpikir komputasional. Tujuan dan manfaat belajar pada hari ini yang pertama yaitu kita akan menganalisis perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas dengan bahasa sendiri. Jadi bahasa
kita sendiri. Tujuan yang kedua, menafsirkan contoh mesin cerdas dan non cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang ketiga yaitu menunjukkan sikap ingin tahu dan tanggung jawab terhadap teknologi yang kita gunakan. Nah, ini kok ada yang ngomong sendiri ya? Nah, ini biar semangatnya kita tambah semangat. Nah, ya kita speaking. Berdiri semuanya. Tepuk semangat. 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 Jangan duduk dulu ya. Jadi kita melakukan yel-yel kelas 5. Kalau Pak Guru bilang kelas 5 semangat, cerdas, berakhlak, luar biasa. Aku ulang ya. Kelas 5 cerdas, Semangat, cerdas, berakhlak. bisa dimulai ya. Kelas 5 semangat, cerdas, berakhlak, luar biasa. Pintar sekali, silahkan duduk kembali. Ya, sekarang sudah semangat. Mari kita lanjutkan pembelajaran. Mengingatkan materi kemarin tentang definisi KA. Secara sederhana, KA adalah teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintah oleh manusia secara langsung. Namun meskipun KA dapat menjadi sangat pintar dalam tugas-tugas tertentu, kemampuannya tetap terbatas. Kenapa? Karena tidak memiliki akal dan kreativitas seperti layaknya manusia. Nah, ini Pak Guru sajikan ada 2 gambar. Yang pertama ini masih semuanya, keduanya adalah sama-sama mesin cuci. Tolong diperhatikan anak-anak. Ini sama-sama mesin cuci. Adakah perbedaan di kedua mesin cuci tersebut? Ya, Mas Roni. Yang satu itu dicuci biasa, nah, terus tidak secara otomatis. Yang kedua tinggal pencet saja langsung sudah selesai. Selesai dan kering. Iya, pinter Mas Roni. Tepuk tangan untuk Mas Roni. Iya, jadi gambar yang satu itu langsung kering secara otomatis, bisa mengenali pakaian yang kita masukkan beratnya berapa, terus tingkat kekotorannya itu bisa berapa berat, jadi airnya membutuhkan berapa liter, bisa mendeteksi. Untuk kalau gambar yang kedua, nah itu masih membutuhkan mesin keringnya, masih manual ya, nah, itu masih manual. Next, mesin cerdas dan mesin non cerdas. Sebuah mesin dapat dikategorikan cerdas jika ia memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman, tidak hanya mengikuti instruksi,
yang sama berulang kali. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang. Yang ketiga, membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Contohnya, jika menggunakan mesin cuci biasa, maka penggunaannya harus memilih sendiri pengaturan pencuciannya. Namun mesin cuci modern yang sudah dilengkapi dengan teknologi KA bisa menganalisis jumlah pakaian dan tingkat kotoran, lalu secara otomatis menyesuaikan jumlah air dan waktu pencucian yang dibutuhkan. Nah ini, mari kita amati mesin cerdas dan mesin non cerdas berdasarkan tabel 1.3. Perbandingan mesin cerdas KA dan mesin cerdas non cerdas atau konvensional. Yang pertama dari segi aspek cara kerja. Kalau mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya, sedangkan mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Aspek yang kedua yaitu adaptasi. Mesin cerdas bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Sedangkan mesin non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Jadi kalau tidak diperintah tidak bisa bekerja atau berfungsi. Aspek pengambilan keputusan. Mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Jadi mesin cerdas itu sudah bisa membuat keputusan sendiri. Sedangkan mesin non cerdas memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Jadi masih tetap manusia yang memutuskan. Contoh mesin cerdas yang menggunakan teknologi KA yang bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya asisten virtual seperti Google Assistant atau Siri. Pernahkah anak-anak menggunakan Google Assistant? Contohnya dibuat untuk apa, Mas Aswin? Cari soal layang-layang, Pak. Cara membuat layang-layang. Dijawab sama Google Assistant. Dijawab, Pak. Bagaimana petunjuknya, benar atau salah? Benar, Pak. Benar. Iya, pintar. Jadi Google Assistant itu semakin manusia banyak yang menggunakan, itu semakin data yang diberikan kepada kita semakin benar. Contoh lagi mesin cerdas mobil otonom, yaitu mobil yang tanpa pengemudi, yang bisa berjalan sendiri dengan menggunakan sensor dan KA untuk mendeteksi jalan, lalu lintas, dan rambu-rambu. Contohnya mobil Tesla bisa mendeteksi kendaraan lain, menyesuaikan kecepatan dan bahkan parkir sendiri. Jadi
mobil Tesla itu sangat luar biasa ya kalau kita membayangkan tanpa pengemudi sudah bisa berjalan sendiri. Kalau bisa mendeteksi kalau misalkan di depan ada mobil juga bisa pelan dan bahkan bisa parkir sendiri. Kita hanya bisa membayangkan sementara ini masih belum mempunyai pengemudi ya. Ya kita banyak soal mudah-mudahan bisa ya. Harganya ini ya tak berapa ini? Yang jelas pasti mahal. Behong Pak, behong. Behong. Contoh mesin non cerdas yang menggunakan teknologi KA yang bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kita sudah, Pak Guru sudah menyampaikan mesin cerdas. Sekarang yang non cerdas yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kalkulator. Kalkulator. Siapa yang mempunyai kalkulator? Ya, Mbak Lia. Tolong ke depan. Tolong silakan ke depan Mbak Lia. Bawa kalkulatornya. Hati-hati ya. Ini contoh dari mesin non cerdas. Bisa melakukan perhitungan cepat, namun tidak bisa belajar atau memahami maksud penggunanya. Jadi ini kalau suruh menghitung mesin kalkulator itu pintar sekali, namun tidak mengetahui atau memahami maksud penggunanya. Jadi tetap sesuai perintah manusia atau penggunanya. Bisa berpikir ya Pak ya. Tidak bisa berpikir, ya benar. Jadi tidak bisa berpikir seperti kita manusia ini. Iya, jadi ini kita kalau menggunakan selalu merintah dengan jelas. Yang ketiga, remote TV yang hanya bisa berfungsi untuk mengganti saluran jika penggunanya menekan tombolnya. Ia pun tidak bisa menyesuaikan sendiri untuk berpindah ke acara yang disukai si pengguna. Nah, dari materi yang sudah Pak Guru sampaikan, anak-anak sudah memahami atau masih ada sing bingung? Sudah paham? Pintar. Nah, kalau sudah paham, Pak Guru akan memberikan atau membagikan lembar kerja. Jadi Pak Guru sudah membentuk kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 3 anak. Ini lembar kerjanya Pak Guru bagi. Pak Guru beri waktu 5 menit untuk diselesaikan. Sudah Pak. Sudah selesai ya? Ya. Ya, kalau sudah selesai, tolong kelompok 2 Mas Roni mempresentasikan di depan. Oh bagus sekali. Ya. Terima kasih Pak Guru. Bagus sekali Pak. Kelompok 2. Ya, sudah selesai. Ya, Oh iya. Ya, terima kasih Mas Roni dari kelompok perwakilan kelompok 2. Aplausnya tepuk tangan. Untuk kelompok lain sudah ya. Ya Pak. Nah, semuanya sudah mempresentasikan
pastikan dari kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah bisa semuanya. Dan untuk itu dari pembelajaran pada pagi hari ini kita bisa merefleksi baik mesin cerdas maupun non cerdas memiliki peran masing-masing. Mesin non cerdas tetap penting untuk tugas-tugas sederhana dan spesifik, sedangkan mesin cerdas membuka pintu bagi inovasi yang lebih luas. Sebagai manusia, kita perlu bijak dalam memanfaatkan teknologi ini, tidak hanya untuk kenyamanan pribadi, tetapi juga untuk kebaikan bersama. Nah, sebelum Pak Guru akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita tutup materi ini dengan berdoa. Duduk siap. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.